Apa saja faktor yang mendukung kinerja pegawai pada instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai, paparkan dengan lengkap. Faktor yang mendukung kinerja pada tempat saya bekerja ialah sebelumnya saya bekerja di tempat usaha keluarga saya sendiri. Di sana diberikan fasilitas seperti rumah, tempat mereka tinggal, dan sarana seperti kendaraan untuk mereka berpergian. Gaji dan tunjangan diberikan setiap tahunnya, gaji per bulan dan tunjangan setiap tahunnya, jaminan kesehatan dan motivasi kerja. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja? Kepuasan kerja dilihat dari mereka sedang melakukan kegiatan. Apabila mereka melakukan dengan baik, situ bisa diukur kepuasan kerja. Selama ini dengan memberikan semuanya seperti fasilitas, kendaraan, dan lain-lain, kerja mereka sangat baik. Kepuasan kerja didapat cukup baik. Terima kasih. Faktor apa saja yang mendukung komitmen organisasi pada instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya organisasi. Jelaskan. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada mereka dalam mengerjakan sesuatu dengan gaya mereka sendiri. Yang selanjutnya, menyampaikan tujuan bersama yang berasal dari perusahaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang keempat, menemukan rasa cinta dan bangga terhadap pekerjaan mereka atau perusahaan mereka sendiri. Yang selanjutnya, tidak segan memberikan reward atau penghargaan. Reward dan penghargaan ini berupa bonus ketika selesai mengerjakan suatu proyek di luar, seperti itu. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya organisasi. Komitmen organisasi pengaruhnya terhadap budaya organisasi ialah keefektifan suatu perusahaan, terutama pada perusahaan yang mempunyai budaya yang sesuai dengan strategi dan dapat meningkatkan komitmen ke karyawan terhadap perusahaan tersebut. Kenapa organisasi melakukan re-engineering dan restrukturisasi dan apa yang membedakan masing-masing? Berikan contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi dan re-engineering untuk organisasi profit, motif, dan soal motif. Kenapa demikian? Jelaskan. Yang pertama, re-engineering ialah bagaimana membuat semua proses yang ada di organisasi atau perusahaan menjadi meningkat. Beberapa tujuan menurut Andres dan Stalich antara lain meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang khusus serta mempertahankan produk massal. Maka dari itu, kalau tidak mencapai ke semua itu, tidak bisa menghasilkan barang atau jasa atau mempertahankan produk massal, maka harus dilakukan proses re-engineering. Selanjutnya, restrukturisasi perusahaan yang sangat penting karena perusahaan perlu mengevaluasi kinerja serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi. Selanjutnya, beri contoh organisasi yang melakukan organisasi dan re-engineering untuk organisasi profit, motif, dan soal motif. Saya ambil contoh dari maskapai Garuda. Pada tahun 2004 tercatat bahwa maskapai penerbangan ini mengalami kerugian hampir 800 miliar rupiah. Sungguh jumlah yang sangat fantastis. Belum hutang berjumlah 868 juta dolar Amerika. Ditambah lagi performa kinerja yang kurang baik dengan banyaknya keterlambatan yang dilakukan sehingga membuat maskapai ini mendapatkan reputasi yang buruk, tak hanya di mata pelanggan tapi juga di dunia internasional. Namun pada tahun 2005 Garuda merekrut direktur utama yang baru. Di tahun inilah gebrakan mulai dilakukan oleh Garuda. Langkah pertama yang dilakukannya adalah restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh pada seluruh sektor perusahaan. Salah satunya dalam bidang manajemen. Sebelumnya sistem manajemennya adalah 1:3,4, yang artinya satu manajemen membawahi 3
4 orang staf. Setelah restrukturisasi, sistem ini berubah menjadi 1:7, yang mana satu manajemen memimpin 7 orang staf. Hal ini bertujuan agar info yang ada di lapangan bisa tersalurkan secara langsung. Selain mengubah sistem manajemen, pemangkasan lapisan organisasi juga dilakukan. Hal ini dilakukan karena lapisan struktur perusahaan dinilai terlalu banyak sehingga menyebabkan proses komunikasi lambat dan birokrasi yang berbelit-belit. Dengan memangkas beberapa lapisan organisasi, komunikasi bisa menjadi lebih cepat dan proses birokrasi dapat dilakukan secara efisien. Adanya perubahan sistem manajemen sehingga perusahaan dapat melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan membuat performa kinerja Garuda Indonesia meningkat. Hal ini dirasakan oleh para penumpangnya. Garuda Indonesia yang semula seiring mengalami keterlambatan kini sudah tidak lagi. Pada tahun 2007, OTP (On Time Performance) atau rasio ketepatan waktu penerbangan Garuda berada di bawah angka 70%. Namun saat ini angka OTP sudah berada di atas 90%. Tak heran peningkatan performa kinerja ini membuat Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan The World's Most Improved Airlines dari Skytrax. Tak hanya OTP, Garuda juga kembali mendapatkan kepercayaan para pelanggannya sehingga lama-kelamaan pun pelanggannya juga semakin meningkat. Jumlah pelanggan yang meningkat diiringi dengan permintaan penerbangan yang tinggi pula, membuat Garuda pun semakin melebarkan sayapnya hingga ke Amsterdam dan juga menambah jumlah penerbangan hingga 311 setiap harinya. Keberhasilan Garuda Indonesia dalam membuktikan pada dunia bahwa ia mampu membangkitkan keterpurukan hingga berada pada kondisi yang sekarang ini membuatnya dianugerahi penghargaan Airlines Turnaround of the Year. Soal yang ketiga, analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group. Ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa datang, dan di mana posisi instansi saudara berada. Jelaskan apa saran saudara sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi instansi saudara tersebut. Jelaskan. Sebelumnya, analisa Boston Consulting Group adalah merupakan metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis strategik dengan melakukan pengklasifikasian terhadap potensi keuntungan perusahaan. Ditinjau menggunakan analisa Boston Consulting Group dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa datang ialah kinerja dan potensi setiap tahunnya meningkat. Dilihat dari cara mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan keterampilannya terus bertambah atau meningkat. Posisi usaha yang saya jalani atau instansi berada di Kota Pekanbaru. Saran yang sebaiknya dilakukan ialah memberikan dorongan berupa motivasi dan semangat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Terima kasih.